Marilah kita siapkan tempat atau ruangan untuk beribadah bersama keluarga. Pastikan koneksi dan baterai perangkat yang akan digunakan dalam keadaan baik. Marilah kita siapkan Alkitab, buku nyanyian, dan kantung persembahan kita. Tata ibadah yang telah disebar dapat diakses melalui grup WhatsApp sektor masing-masing. Shalom, selamat hari Minggu buat saudara-saudara di rumah. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita dimanapun kita berada. Kami atas nama Parhalado Huria HKI Tanjung Priok mengucapkan selamat beribadah buat kita semuanya. Sebelum memulai ibadah, marilah kita mulai dengan saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Marilah kita memulai ibadah kita. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKI nomor 4 ayat yang pertama dan yang kedua. Aku mengasihi engkau dengan kasih kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Marilah kita berdoa. Ya Allah Tuhan dan Bapa kami, Engkaulah hidup dan perlindungan kami. Tolonglah supaya kami tidak putus asa bila kemiskinan melanda hidup kami, dan agar kami tidak menyia-nyiakan pemberian-Mu yang baik yang telah kami terima dalam hidup ini. Lindungilah kami senantiasa, agar kami tidak menyandarkan hidup kami pada harta duniawi. Berilah kami iman yang teguh dan hati yang setia, supaya kami dapat bersabar dalam penderitaan hidup. Agar kelak kami orang-orang percaya dapat menerima anugerah melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah menyertai kita sekalian. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman Tuhan pengganti dasatitah tertulis di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-20 ayat ke-8 dan yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat.
6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk berbuat sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari buku nyanyian HKI nomor 116 ayat 4. Marilah kita mengaku dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, hanya Engkau yang dapat memberikan pengampunan dosa melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib kepada kami yang berdosa ini. Kasihanilah kami yang sekarang menyesali dosa di hadapan-Mu. Materaikanlah ke dalam diri kami pengampunan dosa yang telah Engkau kerjakan itu. Berikanlah kepada kami Roh Kudus-Mu agar iman kami teguh mengharapkan kasih-Mu. Tolong dan kuatkanlah kami untuk melawan dosa dan godaan dunia ini. Kami menyerahkan diri kami, tubuh, jiwa dan roh kami menjadi persembahan yang kudus kepadamu melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Mari kita dengar janji Allah tentang pengampunan dosa. Karena tidak untuk selamanya Tuhan mengucilkan, karena walau Ia mendatangkan susah, Ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita kembali memuji Tuhan dari buku nyanyian HKI nomor 169 ayat 2. Firman Tuhan Nats Epistel untuk minggu ini tertulis di dalam kitab Wahyu, pasalnya yang ke-7, dimulai dari ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Mari kita membacakan secara responsoria. Orang-orang yang dimeteraikan dari bangsa Israel. Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup,
dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Sampai sedemikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari buku nyanyian HKI nomor 312 ayat pertama dan yang ketiga. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari buku nyanyian HKI nomor 201 ayat yang pertama. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan menjadi renungan bagi kita untuk minggu ini tertulis dalam kitab Imamat pasal 25, dimulai dari ayat yang pertama dan berakhir pada ayat 13. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu,
maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaian itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tanah itu harus menjadi tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu, yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu, dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala, di mana dalam bulan yang ke-7, pada tanggal 10 bulan itu, pada hari raya perdamaian, maka harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya, karena tahun itu adalah tahun Yobel. Haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Sampai di situ firman Tuhan. Kita bernyanyi firman-Mu menjadi terang. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara, khotbah kita minggu ini berbicara tentang Sabat dan hukum pengelolaan tanah. Pertama-tama, Sabat kita ketahui sebagai hari ke-7 dalam urutan penciptaan,
dan dimaknai sebagai peristirahatan. Setelah Allah bekerja selama 6 hari di dalam menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya, Ia beristirahat pada hari yang ke-7 dan menguduskannya. Selanjutnya Sabat ini menjadi hukum yang mengatur agar umat Tuhan atau manusia diberi kesempatan bekerja selama 6 hari, dan hari yang ke-7 adalah hari peristirahatan yang secara khusus menjadi milik Allah dan hari beribadah. Sabat itu juga bukan hanya soal aturan bekerja, melainkan juga menjadi hukum sosial dan hukum agraria. Dalam hal ini tentang hak dan pengelolaan atas tanah. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan kepada Nabi Musa dalam Imamat 25 ayat 2 dikatakan demikian, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai Sabat bagi Tuhan. Yang perlu kita perhatikan dari nas ini adalah negeri yang akan kuberikan kepadamu. Kalimat ini mau menegaskan beberapa hal. Pertama, soal kepemilikan atas tanah. Dengan tegas dikatakan bahwa Tuhanlah pemilik bumi ini dengan segala isinya, sebagaimana yang tertulis dalam Kisah Penciptaan, terutama pasal yang pertama dari kitab Kejadian, yang menjadi khotbah minggu kita pada Minggu 7 Juni 2020 yang lalu. Manusia hanyalah sebagai pengelola di bumi ciptaan Tuhan. Oleh karena itu bumi, dalam hal ini tanah, adalah hak Allah. Maka sudah pasti hukum Tuhan, Allah lah yang berlaku dalam tata kelola atas bumi ini. Kedua, umat Tuhan harus memahami posisinya sebagai budak yang telah dibebaskan atau ditebus oleh Allah. Maka oleh sebab itu ia bukan raja yang berkuasa atas sesuatu yang bukan miliknya. Dalam hal ini tanah. Bahkan sebagai budak tebusan dia juga harus memahami kehendak Tuhan atas dirinya dan orang lain sebagai sama umat Tuhan. Oleh sebab itu pula maka Tuhan mengumumkan hukum tahun Sabat dan hukum 7 tahun Sabat yang dikenal dengan tahun Yobel. Secara detail dijelaskan di dalam perikop khotbah kita menyangkut hukum tahun Sabat, bahwa tanah hanya dapat diolah atau digarap selama 6 tahun lamanya, dan pada tahun yang ke-7 tanah itu harus berhenti dari aktivitas pengolahan selama setahun penuh, namun hasilnya dapat dikonsumsi. Demikian halnya dengan 7 tahun Sabat. Tuhan juga mengumumkan bahwa setelah 49 tahun atau 7 kali tahun Sabat, maka pada tahun ke-50 atau yang disebut dengan tahun Yobel, maka umat Tuhan harus memaklumkan pembebasan dan tanah tidak boleh digarap saat Yobel atau saat tahun Yobel, yakni semacam trompet ditiup pada hari raya perdamaian. Saat itulah orang-orang miskin yang telah menjadi budak atau oleh karena kemiskinannya telah menggadaikan tanahnya harus dibebaskan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, betapa indahnya jika sesama umat Tuhan itu dapat saling memperhatikan, saling menopang dan saling peduli. Betapa indahnya firman Tuhan yang menjaga dan mengajar umatnya agar terhindar dari bahaya keserakahan, ketamakan, egoisme dan individualisme, terutama soal pengelolaan bumi, di mana manusia itu hidup dan bekerja. Tuhan telah memberkati bumi ini atau tanah ini agar menumbuhkan segala sesuatu yang berguna untuk kebutuhan hidup manusia. Tanah adalah anugerah Tuhan Allah. Maka agar berkat dan anugerah Tuhan itu tetap dapat menghasilkan dan menopang kebutuhan manusia,
maka sudah sepantasnya kita tidak mengeksploitasinya secara liar dan sesuka hati, tetapi turut bekerja untuk melestarikan alam ini untuk kepentingan jangka panjang hidup manusia. Bila kita melihat kepada keadaan kita pada zaman ini, sudah jauh dari kehendak Tuhan Allah kita. Manusia sekarang ini seolah hanya berorientasi kepada nilai ekonomis dari waktu, kerja, tanah, dan alam sekitarnya. Manusia seolah sudah terlalu sibuk dengan urusan duniawi, hingga hampir tidak memiliki waktu yang baik untuk persekutuan dengan Tuhannya. Eksploitasi menjadi pilihan. Para pemilik modal bahkan memanfaatkan juga hari Minggu sebagai hari kerja dengan iming-iming insentif yang tinggi. Dengan pemanfaatan teknologi pertanian, tanah dipaksa untuk terus produktif tanpa memikirkan dampak negatifnya. Perusahaan-perusahaan perkebunan yang tidak melihat aspek kelestarian alam dan ekosistem dalam mengusahakan tanah. Sebagai contoh, pembukaan perkebunan tanaman industri seperti eukaliptus dan sawit yang banyak berdampak pada bidang sosial, lingkungan hidup, bahkan merusak habitat dan ekosistem hutan. Setiap tahun Indonesia harus berupaya menanggulangi bahaya kebakaran hutan, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Belum lagi bahaya dari polusi udara yang disebabkan oleh mesin-mesin industri dan lain-lain. Hukum Sabat itu penting menjadi perenungan bagi seluruh manusia pada zaman ini, termasuk juga Gereja HKI sebagai pemilik usaha perkebunan sawit. Tentunya ini menjadi momentum untuk memikirkan, memahami kembali atau merenungkan kembali makna Sabat itu bagi kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin bencana COVID-19 ini bisa juga dimaknai sebagai peringatan Tuhan atas ketamakan dan keserakahan manusia, atas pengelolaan alam. Saat manusia itu semakin jauh meninggalkan Tuhan, saat itu juga Tuhan memanggilnya kembali untuk beristirahat dari ambisi dan obsesinya untuk menguasai alam dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Tuhan adalah segala-galanya. Dialah sang pemberi hidup. Dia adalah Tuhan atas bumi dan segala isinya. Rusaknya bumi adalah bencana sungguhnya bagi manusia dan seluruh ciptaan. Tuhan tidak menghendaki kita agar tidak berusaha, tetapi Tuhan menghendaki agar kita menghormati Tuhan lebih utama dibandingkan segala keinginan dan nafsu berkuasa kita atas alam dan dunia ini. Sabat itu sangat penting agar kita tahu bahwa segala sesuatunya berasal dari Allah. Makanan dan minuman datangnya dari Allah. Hidup kita berasal dari Allah. Biarlah kita memiliki suatu hari yang khusus dan kudus bagi Allah, untuk bersyukur dan memuliakan namanya. Tuhan kiranya memberkati kita. Amin. Kita bernyanyi firman-Mu, berkatilah.
Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, sebab Engkau telah mengingatkan kami bagaimana kami mengelola bumi ini. Tuhan, sekarang ini banyak orang-orang yang mengeksploitasi secara bebas, sesuka hatinya Tuhan, akan alam ciptaan-Mu, sehingga telah menyebabkan banyaknya bencana. Ya Bapa, biarlah firman-Mu menjadi peringatan bagi seluruh umat manusia. Biarlah firman-Mu tetap hidup. Biarlah firman-Mu terus menjadi perenungan bagi setiap orang, agar setiap orang tidak takluk kepada nafsu untuk mengeksploitasi alam ini, sehingga terjadi kerusakan di bumi yang akan memberikan kehidupan kepada kami. Biarlah Tuhan setiap orang mengingat kembali akan hakikatnya sebagai pelestari alam, sehingga bumi ini dapat menghasilkan sesuatu yang baik bagi kehidupan kami. Dan biarlah juga Tuhan firman yang akan didengarkan oleh jemaat-Mu ini, yang akan mereka renungkan, juga akan mereka hidupi. Biarlah juga mereka terpanggil Tuhan untuk menjaga lingkungannya. Biarlah mereka Tuhan memberikan perhatian akan lingkungannya, sehingga tetap lestari bagi kehidupannya. Dan secara khusus Tuhan kepada seluruh jemaat-Mu HKI Tanjung Priuk, juga biarlah mereka terlibat Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu, menjaga bumi ini agar terwariskan kepada generasi-generasi yang akan datang, agar mereka dapat menikmati hasil bumi yang menjadi sukacita bagi mereka. Terima kasih Tuhan, ingatkan kami selalu melalui Roh Kudus-Mu, agar kami dapat menghormati Tuhan dengan menjaga lingkungan hidup kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 337 ayat 1. Kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa yang kami sembah dan yakini di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Puji dan terima kasih Bapa atas berkat-Mu kepada kami. Engkau masih memberi napas kehidupan kepada kami, dan kami masih boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus itu ya Bapa, yaitu ibadah di rumah kami masing-masing. Bapa yang maha baik, begitu juga untuk hari yang akan kami lalui. Hanya kepadamu kami serahkan hati dan jiwa kami, pribadi lepas pribadi. Bapa di dalam surga, begitu juga anggota jemaat-Mu yang sakit, yang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah. Bapak J. Sianturi di rumah sakit Koja, Saul Cihombing pemulihan,
dan juga Nyonya Situa M. Sinurat pemulihan juga. Kami bermohon kepadamu ya Allah Bapa, berkatilah segala obat, alat medis dan pramedis, supaya saudara kami beroleh kesembuhan dan boleh pulang ke rumah mereka masing-masing dalam keadaan sehat walafiat, bertemu dengan keluarga mereka masing-masing. Bapa yang Maha Baik, kami juga telah membaca sebagian dari warta gerejamu ya Bapa, yang mana telah lahir anak perempuan di keluarga Wandi M. Simamora Borunababan, dan juga keluarga Dian Dongoran Borsihotang telah lahir putri kedua mereka ya Bapa. Bapa yang Maha Baik, kami mohon kepadamu ya Bapa, berkatilah anak yang kau berikan dan engkau titipkan bagi keluarga ini. Berkati juga orang tuanya, supaya mereka bisa merawat anak dalam mendidik anak itu dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Bapa yang Maha Baik, kami juga berdoa untuk anggota jemaat-Mu yang berduka ya Bapa, yaitu Bapak Penai Baho Borusi Mamora, mertua laki-laki mereka meninggal di kampung, dan juga Bapak Hahuta Barat Boru Manulang, orang tua perempuan mereka meninggal di Medan. Kami mohon kepadamu Bapa, kami serahkan keluarga yang berduka ini kepadamu ya Bapa. Engkaulah yang memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum ya Bapa. Terima kasih Bapa. Begitu juga anggota jemaat-Mu ya Bapa, anggota jemaat persiapan yaitu anak kami Intan Permatasari Butar-Butar. Berkatilah anak kami ini Bapa sebagai anggota jemaat persiapan. Tuntunlah dia Bapa agar menjadi jemaat yang taat kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Begitu juga anggota jemaat-Mu yang telah memberikan ucapan syukur dan persembahan kepadamu ya Bapa. Berkatilah keluarga yang telah memberikan ucapan syukur kepadamu. Berkati pekerjaannya, berkati keluarganya ya Bapa. Bapa yang Maha Baik, Bapa di dalam Kristus Yesus, kami juga mohon kepadamu ya Bapa, berikanlah kesembuhan dan keselamatan bagi saudara kami, para penderita COVID-19 yang saat ini mungkin dirawat di rumah sakit ataupun dirawat di rumah mereka masing-masing. Berikanlah kesembuhan bagi mereka, sehingga mereka bisa kembali lagi beraktivitas seperti sedia kala. Bapa yang Maha Baik, di hadapan-Mu kami juga berdoa, memohon kepadamu, berikanlah berkat dan rahmat serta kekuatan bagi semua jajaran pramedis yang bertugas merawat dan mengobati pasien penderita COVID-19. Curahkanlah berkat-Mu agar mereka selalu dilindungi, sehingga dalam tugas merawat pasien COVID-19 mereka tidak tertular dan tetap sehat jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas pelayanannya. Berikanlah mereka kekuatan dan penghiburan, karena di balik tugas mereka yang berat, mereka juga harus berjuang menahan rindu akan keluarga mereka di rumah mereka masing-masing ya Bapa. Bapa yang Maha Baik, Bapa di dalam surga, kami juga berdoa memohon kepadamu untuk pemerintah Indonesia. Berikanlah berkat hikmat kepada mereka, agar mereka selalu segala kebijakan mereka bisa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang berdampak COVID-19 ini ya Bapa. Berikanlah petunjuk-Mu agar mereka mampu mengatasi wabah ini dengan baik, sehingga masyarakat Indonesia bisa dilindungi dari wabah corona ini ya Bapa. Bapa yang Maha Baik, bangsa dan negara kami berkati juga Bapa, pemimpin negara kami dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Berikanlah hikmat dan kebijaksanaan daripada-Mu, supaya mereka menjalankan roda pemerintahan ini dengan baik ya Bapa. Bapa yang Maha Baik, kami juga banyak melakukan dosa pelanggaran ya Bapa, terhadap sesama kami manusia, terlebih-lebih terhadap Engkau ya Bapa. Kami mohon Bapa, ampunkan kami dari segala dosa pelanggaran kami itu ya Bapa, agar kami layak mendapat berkat dari Engkau ya Allah Bapa. Bapa yang Maha Baik, sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing ya Bapa. Kiranya Engkau menuntun kami bertemu dengan keluarga dalam keadaan sehat walafiat ya Bapa. Bapa yang Maha Baik, Bapa di dalam surga, kami serahkan doa dan permohonan kami ini ya Bapa,
Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dengan buku nyanyian HKI nomor 192 ayat 2, 3, dan 5 sambil mengumpulkan persembahan. Kita tutup ibadah kita. Mari kita serahkan persembahan ini kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima daripada-Mu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar senantiasa bersuka cita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom saudara-saudara di rumah. Kami atas nama para ladut HKI Jemaat Tanjung Priuk mengucapkan Selamat Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.